Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Nur Azizah, perwakilan dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang filsafat Islam era Ibnu Rashid. Biografi filsuf Muslim Ibnu Rashid. Nama lengkap Ibnu Rashid adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rashid. Di barat, Ibnu Rashid lebih dikenal dengan sebutan Averroes. Ibnu Rashid lahir tahun 520 Hijriah dan dibesarkan dalam keluarga yang memberikan perhatian dan apresiasi yang besar pada ilmu pengetahuan dan tergolong masyhur di Cordoba. Sejak kecil, ia telah mempelajari Al-Quran. Selain itu juga mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan sastra Arab. Dia merevisi dan menghafalkan buku Malikiyah Al-Muwatta yang dipelajarinya bersama ayahnya Abu Al-Qasim. Kemudian ia mendalami ilmu matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan kedokteran. Hal ini yang membuat Rashid kecil haus ilmu dan menunjukkan talenta serta kejeniusan yang luar biasa sejak masa kanak-kanaknya. Pada tahun 548 Hijriah atau 1153 Masehi, Ibnu Rashid pergi ke Marrakesh, Maroko atas permintaan Ibnu Tufail, yang kemudian memperkenalkannya dengan Khalifah Abu Yaqub Yusuf. Dalam pertemuan pertama antara Ibnu Rashid dengan Khalifah tersebut, terjadi proses tanya jawab di antara keduanya tentang asal-usul dan latar belakang Ibnu Rashid. Selain itu, mereka juga membahas urat Averroes tentang berbagai persoalan filsafat. Ibnu Rashid menyangka bahwa pertanyaan ini merupakan jebakan sang khalifah karena persoalan ini sangat krusial dan sensitif ketika itu. Tetapi ternyata dugaan itu meleset. Hasil karya dan kemasyhuran beliau. Tidak kurang waktu hidupnya digunakan untuk mengarang hampir 40 tahun lamanya, dan selama masa itu menurut catatan sejarah karangannya berjumlah 10.000 lembar yang terdiri dari berbagai buku besar dan kecil. Di antara buku-buku itu ada yang terdiri dari beberapa jilid seperti buku kuliah yang terdiri dari 7 jilid. Tetapi ada pula buku-buku kecil yang merupakan risalah. Ernest Renan dari Perancis mendapati dalam perpustakaan Escurial di Madrid, Spanyol, buku-buku karangan Ibnu Rashid sebanyak 78 buah buku yang terperinci sebagai berikut. 28 buah dalam ilmu filsafat, 20 buah dalam ilmu kedokteran, 8 buah dalam ilmu hukum, 5 buah dalam ilmu teologi, 4 buah dalam ilmu perbintangan, 2 buah dalam ilmu sastra Arab, dan 11 buah dalam berbagai karangan ilmu. Lutfi Jum'ah menyebutkan hanya 5 buah buku yang masih dijumpai aslinya dalam bahasa Arab, yaitu Tafahud at-Tafahud dalam ilmu filsafah, Fasal al-Maqal dalam ilmu teologi, Al-Kashaf Manahij al-Adilah dalam ilmu teologi, Kisam ar-Rabi min Wara'it Tabi'ah dalam ilmu metafisika, Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid dalam ilmu hukum. Filsafat dan pemikiran Ibnu Rashid. Agama dan filsafat, masalah agama dan filsafat atau wahyu dan akal bukanlah hal baru dalam pemikiran Islam. Hasil pemikiran-pemikiran Islam tentang hal ini tidak diterima begitu saja oleh sebagian sarjana dan ulama Islam. Telah disebutkan di atas tentang reaksi Al-Ghazali terhadap pemikiran mereka seraya menyatakan jenis-jenis mengenal filsafat Islam kekeliruan yang diantaranya dapat digolongkan sebagai pemikiran sesat dan kufur. Dari reaksi dan sanggahan tersebut, Ibnu Rashid tampil membela keabsahan pemikiran mereka serta membenarkan kesesuaian ajaran agama dengan pemikiran falsafah. Ia menjawab semua keberatan Imam Al-Ghazali dengan argumen-argumen yang tidak kalah dari Al-Ghazali. Menurut Ibnu Rashid, syara tidak bertentangan dengan filsafat karena ada hakikatnya filsafat tidak lebih dari bernalar tentang alam empiris sebagai dalil adanya pencipta. Dalam hal ini, syara pun telah mewajibkan orang untuk mempergunakan akalnya seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Quran Surat Al-A'raf ayat 185 dan Quran Surat Al-Hasyr ayat 2. Bernalar dan beriktibar hanya dapat dimungkinkan dengan menggunakan kias akali karena yang dimaksud dengan beriktibar tidak lain dari mengambil sesuatu yang belum diketahui dari apa yang belum diketahui. Ciri-ciri filsafat Islam di era Ibnu Rashid. Ijma yang terjadi karena konsensus dari para mujtahid sendiri, dalam hal ini orang umum secara otomatis menyetujui konsensus para mujtahid tersebut. Ijma jenis kedua ini berkenaan dengan hal-hal yang tidak fundamental dalam Islam, tetapi hanya rincian-rincian dari fundamental-fundamental tersebut. Atas dasar itu, Ibnu Rashid menunjukkan adanya nas dalam syara di mana terjadi ijma kaum muslimin untuk berpegang pada arti lahirnya. Ada nas yang lain di mana ijma mereka sepakat untuk mentakwilnya, dan nas yang lain lagi di mana ijma mereka memutuskan bahwa nas itu diperselisihkan
apakah perlu ditakwil atau tidak. Lebih lanjut, Ibnu Rashid menyatakan bahwa ijma hanya bisa terjadi pada hal-hal yang praktis, tidak pada hal-hal yang bisa teoritis. Memang pada awalnya Ibnu Rashid seakan-akan menyebut kemungkinan adanya ijma pada hal teoritis itu dengan syarat-syarat tertentu yang dia sebutkan. Namun setelah disimak dengan seksama syarat-syarat tersebut, ternyata lebih menunjukkan kepada ketidakmungkinan dan itu bisa dilihat dari kesimpulan yang diambilnya. Sekian atas materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.